Denny Indrayana minta Presiden Jokowi dipecat karena cawe-cawe Pilpres 2024. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI. Dalam surat itu, Denny menyinggung mengenai proses impeachment atau pemecatan kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi, menurut Denny, pemecatan terhadap Jokowi dimungkinkan karena sikap tidak netral Presiden Jokowi alias cawe-cawe yang dilakukannya dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Dikatakan Denny Indrayana, cawe-cawe Presiden Jokowi tersebut jauh lebih berbahaya, sehingga layak untuk dimakzulkan. Sering saya katakan, sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate, yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan, ungkap Denny Indrayana melalui surat terbukanya untuk DPR RI yang diterima tribunnews.com, Rabu, 7 Juni 2023. Denny Indrayana pun menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran impeachment yang menurutnya perlu diselidiki oleh DPR melalui hak angket. Denny Indrayana mengatakan, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Saya bertanya kepada Rahlan Nasyidik kenapa Presiden ke-6 SBY di pertengahan September 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal pemilu 2024. Menurut Rahlan, hal itu karena seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY. Sebelumnya, sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada 2 capres, tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK, ucap Denny. Diketahui, Muldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat, terakhir melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Anggaplah Presiden Jokowi tidak setuju dengan langkah dugaan pembegalan partai yang dilakukan oleh KSP Muldoko tersebut. Presiden terbukti membiarkan pelanggaran undang-undang partai politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol. Juga lucu dan aneh bin ajaib ketika Presiden Jokowi membiarkan saja 2 anak buahnya berperkara di pengadilan, membiarkan Kepala Staf Presiden Muldoko menggugat keputusan yang dikeluarkan Menkumham Yasona Laoli, kata Denny. Denny menyampaikan, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk menekan pimpinan partai politik, parpol, dalam menentukan arah koalisi dan pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, di Pilpres 2024. Berbekal penguasaannya terhadap pimpinan KPK, yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, Presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan, dan kasus mana yang dihentikan, termasuk oleh kejaksaan dan kepolisian. Bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024, ujar Denny.